Bagaimana kita bisa mencoba menalar gitu ya tentang agama kita. Ini kan kita berbicara mengenai emosi nih ya. Emosi itu adalah hal-hal yang masuk dalam memori implisit kita yang menentukan apa yang kita lakukan. Jadi kita itu latihan, semua itu dilatih. Bagaimana kita mau menalar kalau dari kecil kita dikenalkan bahwa agama itu tidak bisa dipikir. Bahwa keimanan itu tidak masuk akal. Bahwa keimanan itu letaknya di atas akal. Ya, ada hal-hal yang tidak bisa kamu pikir itu gitu ya. Ya, bagaimana kita mau latihan berpikir kalau dari kecil tanya sesuatu itu nggak boleh ditanyakan gitu. Ya, bagaimana kita mencoba bernalar, berpikir secara logika, berpikir secara rasional kalau sejari kecil kita tidak boleh berpikir rasional itu. Misalnya, kenapa sih Tuhan satu? Kok nggak setengah aja gitu. Ya, selama ini kan yang namanya Tuhan itu kan kalau ada jumlahnya itu kan bilangan asli 1, 2, 3, 4 banyak gitu. Kok nggak ada yang min gitu. Kok nggak ada yang setengah atau bilangan desimal 0,9 gitu. Nggak ada itu. Ya kan itu. Kalau dikatakan itu anak kecil nggak boleh. Nah, itu ya. Bagaimana kita mau belajar berpikir logis kalau sejak kecil kita mau bertanya saja sudah dihus itu. Nggak boleh gitu. Itu di luar nalar itu. Ya nggak bakal bisa itu. Nah, latihan yang seperti ini, latihannya ya kita menerima sains secara penuh, sains gitu. Kalau ada sains yang bertentangan dengan keyakinan, ya nggak apa-apa sih gitu ya. Gitu. Latihannya gitu. Orang namanya iman, gitu. Iman itu nggak butuh bukti. Gitu. Buktinya bertentangan, ya suka-suka. Nggak masuk akal dong, ya biarin. Gitu. Ngayal dong, ya biarin. Gitu. Ya, yang terjadi kan kalau pada saat keimanan kita dibilang nggak masuk akal, kita marah gitu. Padahal kalau misalkan orang pede dengan keimanannya, imanmu nggak masuk akal, ya biarin gitu. Suka-suka gue gitu. Itu pede, beriman yang pede gitu. Nggak masuk akal dong, ya biarin gitu. Ngayal, nggak apa-apa gitu. Semua juga ngayal gitu. Ya misalkan, kok ngayal? Ya sama itu. Orang itu datang ke ke bioskop nonton Avenger, tahu itu ngayal, dinikmati juga gitu. Gak apa-apa itu. Itu yang pede aja itu. Orang sekarang itu ada berapa macam keimanan, Mas? Ada ribuan keimanan. Ya. Ada bertentangan satu sama yang lain. Kan nggak mungkin semuanya benar. Yang mungkin semuanya salah gitu. Ada kemungkinan semuanya salah itu. Nggak mungkin semuanya benar. Nah makanya itu kita itu sering istilahnya dipok-pok itu ya, itu apa toxic positivity toxic ya, toxic itu semua agama benar. Lah orang saling bertentangan kok benar semua, kamu ngelindur apa gimana itu? Yang satu bilang 2 tambah 2 sama dengan 5, yang satu 2 tambah 2 sama dengan 6. Ya nggak mungkin benar semua, yang mungkin salah semua itu. Yang ada itu adalah ya biarin, nggak masuk akal, ya nggak apa-apa sih gitu. Orang iman-imanku, kamu iman-imanmu aja gitu. Nah masalahnya sejak kecil kita itu diajari, dilatih ngeresein keimanannya orang lain, itu yang jadi persoalan itu. Benar dok, benar. Yang jadi persoalan iman-imanmu, iman-imanku, tapi ya udah diem gitu. Mohon maaf ya, sekedar mengingatkan, kamu tadi sudah sholat apa belum? Ini jengkelin banget itu ya. Itu urusannya orang lain itu ya. Yang namanya, kalau kita paham bahwa keyakinan itu adalah wilayah privat, ya orang lain nggak usah ngurusin itu. Tadi kamu sholatnya ngadep mana sih? Kurang 15 derajat ke sana. Derajat dipermasalahkan gitu, sholat gitu. Tuh Ical tanya itu, tadi puasa enggak? Udah pernah dulu gitu. Saya itu kalau ditanya ya gitu, Dok Jumatan enggak? Udah pernah gitu. Ini resek banget gitu. Nah itu bagaimana kita merasionalkan agama? Ya nggak usah dirasionalin, memang nggak rasional gitu. Segala sesuatu yang kamu percayai itu kan dongeng gitu jadinya itu. Misalnya sekarang kita tahu bahwa yang namanya alam semesta itu dimulai
13,72 miliar tahun yang lalu itu ya. Ternyata tidak seperti yang dalam cerita-cerita di agama-agama tertentu gitu. Gimana mau mencocokkan wong jelas salah gitu. Ya, itu nggak usah cocokologi gitu. Jalan keluarnya gimana? Jalan keluarnya ya dalam agama itu kan banyak metafora gitu ya. Kan ada metafora. Lah kalau itu metafora kenapa memang gitu ya. Tapi kalau jalan keluarnya lagi ya dibuang aja agamanya. Ya nggak apa-apa juga sih gitu. Kalau siap menerima konsekuensinya gitu. Seperti saya ini dibully tiap saat ya nggak apa-apa. Saya siap kok menerima konsekuensi gitu. Nggak apa-apa itu. Dibilang ateis lah, baba terserah gitu. Mantap dong, keren. Iya itu. Saya dibilang ateis ya terserah itu, cerah itu. Nggak ada urusan juga ya dok. Nah, iya loh. Memang orang Indonesia itu dilatih resek gitu ya. Sejak saya SMA itu saya sudah siap menerima konsekuensinya. Itu hidup gue lu nggak usah ngurusin itu ya. Oke, mantap. Keren. Mana dong tepuk tangan dulu, keren. Mantap. Kita harus memahami bahwa spiritual setiap orang itu berbeda gitu ya. Berbeda itu. Dan salah satu keunggulan manusia itu adalah kita bisa bekerja sama dalam jumlah yang besar. Nah, supaya kita lebih bisa bekerja sama dalam jumlah yang besar, kita harus memahami mana hal-hal yang privat, mana hal-hal yang publik. Dan kita tidak perlu masuk ke wilayah privat orang lain. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih dok, luar biasa sekali lagi.